Nah, jadi hari ini kita masuk pada eh, review modul ajar kedua terkait dengan project based learning ya. Alhamdulillah sudah sejak tadi sepertinya Bu Regi sudah masuk ke Zoom. Saya mohon maaf tadi masih coba ini ya. Ada aplikasi tadi saya mau saya coba ternyata ada feedback suara itu ya. Kita harusnya ada 12 orang Bapak Ibu yang belum bergabung mungkin bisa diinformasikan untuk ikut bergabung. Pada hari ini kita sekalian nanti akan menyiapkan untuk modul besok ya. Selanjutnya, modul ketiga yaitu diferensiasi. Ya. Oke, eh, jadi Bu siapa kemarin yang barusan melahirkan, mudah-mudahan tambah sehat dan bisa bergabung lagi dengan kita. Kemudian juga yang belum bergabung ini eh, bapak apa ibu ini yang belum bergabung? Ada perempuannya ada dua ya. Berarti yang Pak Rozikin. Bapak Ruzikin ya. Bapak Ibu bisa menginformasikan ke beliau kalau memang tidak ada apa hal yang menyulitkan bisa segera bergabung di eh, Zoom kita ini. Bapak Ibu untuk hari ini saya mohon izin Bu Reci mungkin karena sepertinya Bu Reci sudah memiliki banyak catatan mungkin ya terkait dengan video barangkali ya. Kalau saya baru menilai itu mungkin 3 video karena kemarin saya lihat baru 2 video yang masuk gitu ya. Hari ini kayaknya banyak, tapi saya baru bisa menilai lagi satu ya, sehingga baru 3 video yang saya lihat. Yang lainnya belum saya lihat. Kalau modul ajarnya sudah lumayan banyak, saya sudah berikan catatan juga ya. Jadi mungkin Bu Reci bisa menyampaikan catatannya, monggo silakan Bu Reci. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih semangat. Bapak Ibu langsung saja. Memang benar yang disampaikan oleh Bapak Solihin bahwasanya kemarin saya itu melihat masih ada beberapa video ya. Jadi saya sudah kalau modul ajarnya sudah 8 pas saya lihat kemarin. Namun untuk videonya baru beberapa saja 3 kalau nggak salah. Jadi ini saya juga masih melihat 8 yang sudah saya lihat pagi tadi, dini hari. Dan ini ada beberapa catatan. Ini saya sampaikan keseluruhan ya, yang sama dulu. Bahwasanya yang sudah saya lihat ini ada Pak Muhammad Abdul Rozak. Untuk videonya secara keseluruhan sudah bagus Pak dan runtut. Untuk tahap-tahapannya, sintaknya juga. Dan untuk refleksi bisa ditanyakan mungkin bagaimana, itu kan refleksinya cuma satu ya untuk Pak Rozak ya. Bagaimana pembelajaran hari ini gitu aja. Mungkin bisa ditambahkan untuk pembelajaran yang akan disampaikan ke depan itu permintaan anak-anak seperti apa. Jadi kita kan melayani sesuai apa yang dibutuhkan anak-anak. Itu juga masuk ke refleksi. Terus untuk video pembelajarannya Pak Indra. Oh iya, ini Pak Indra untuk doa lebih baik dilafalkan secara keras ya, dilafalkan secara apa ya, bersuara gitu. Terus selanjutnya ini tetap mobilitas guru ini perlu ditingkatkan. Bentar, bentar. Jangan-jangan saya salah buka ini, sebentar dong. PPL dulu.
untuk Pak Muhammad Ibnu Mundir. Bentar Bapak Ibu. Ini tadi kayaknya saya salah buka yang PPL 1 nih. Sebentar Bapak Solih, mungkin mohon maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Bapak mungkin bisa di-review dulu untuk modul ajarnya, sembari saya melihat yang sudah tersave. Belum tersave deh kayaknya. Berarti saya menyampaikan dulu gitu atau gimana? Nggih, nggih, nggih Pak. Oke, Untuk siap, review yang yang video pembelajaran itu saya buka di LMS dulu ya, karena sudah saya berikan siap. catatan di situ Oke, nggih, untuk nggih. masing-masing. Nggih, Siap, oke. ya, sambil saya buka. Ah, saya akan mulai dari apa ini ya? Video dulu boleh, karena saya baru dapat 3 video ya. Saya coba buka catatan saya. Ah, bentar. Modul ajar ya. Modul ajar. Mana? PJBL. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Eh, Pertama saya akan saya akan buka ininya dulu ya. Apa? Aplikasi ya, aplikasi. Hmm, oke. Nah, ini kelihatan Bapak Ibu ya. Ini LMS. LMS tampilan di dosen ya. Nah, mungkin juga di guru pamong. Bapak Ibu, saya kira punya tampilan ini juga nggak, Bapak Ibu guru? Ada ini juga ya? Apa nggak ada? Atau mungkin di instrumen ya, mungkin bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, Bapak Ibu perlu untuk memperhatikan ini, termasuk nanti ketika di Ogen ya. Jadi yang harus Bapak Ibu tampilkan itu ya, itu memang benar-benar harus merujuk ke sini. Tuh ya, misalnya ini kurang besar apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan ya. Nah, guru sangat terampil membuka pelajaran dengan pertanyaan pemantik dan asesmen awal. Nah, ini artinya Bapak Ibu harus benar-benar menampakkan pemantik dan ada asesmen awal. Saya tidak tahu nanti mungkin Bu Reji bisa memberikan penjelasan ya, apakah asesmen awal itu perlu ada perlakuan khusus misalnya dengan membagi soal atau mungkin sekedar bertanya atau mungkin jangan-jangan itu sudah termasuk dalam pemantik itu dianggap sebagai asesmen awal gitu ya. Tuh. Jadi ini harus ditampakkan di ininya ya, di videonya. Mungkin Bapak Ibu itu sudah melakukan pemantik, menyampaikan pertanyaan pemantik, tapi mungkin lupa ngeditnya kepotong lah. Kita kan nggak tahu. Ya. Kita yang lihat tuh kan ya apa adanya yang ditampilan gitu ya. Tuh, kemudian menarik perhatian dan memotivasi siswa serta pemahaman tentang kebermaknaan belajar lah. Memotivasi siswa itu kalau melihat di sini ya, sepertinya kan memang harus dimunculkan di awal ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya lihat ada juga itu yang di videonya itu memunculkan motivasi dengan cara misalnya apa? Memutarkan video. Kemarin saya lupa itu ada video tentang apa itu, tentang botol atau apa itu ya. Nah, menurut saya motivasinya itu perlu disesuaikan dengan materinya. Ya, misalnya materi tentang toleransi ya bagaimana kita memotivasi tentang toleransi. Itu akan lebih nyambung daripada Bapak Ibu memberikan motivasi yang sifatnya umum.
anak-anak harus harus belajar misalnya, harus memperhatikan bagaimana kesehatan dan sebagainya. Itu iya, tetapi karena di sini ada kebermaknaan belajar, maka akan lebih nyambung ya kalau itu terkait dengan materinya apa waktu itu, ya. Atau mungkin waktu yang kemarin materinya apa, itu bisa juga untuk mengingatkan kembali, ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu harus menampakkan ini juga. Satu contoh tadi barusan video yang saya lihat, itu hampir saya tidak menemukan, hampir ya, hampir kelewatan. Tapi kemudian saya ulang videonya. Saya ulang, saya perhatikan, oh ya, oh ternyata ini tujuan pembelajaran. Ternyata ngeditnya itu kepotong. Jadi mungkin kata-kata tujuan pembelajaran kita hari ini itu kepotong sehingga nggak kedengaran, nggak nampak. Tapi di berikutnya ada satu ini dua apa ini itu saya kemudian perhatikan kayaknya ini tujuan pembelajarannya. Nah ini kan kalau tidak apa ya tidak perhatian penilainya itu kan nggak menemukan ya. Maka Bapak harus menampakkan secara apa secara detail itu ya. Jadi jangan sampai kepotong atau mungkin kelihatan benar. Nah, antara lain itu bisa dibantu dengan tulisan di bawah penyampaian tujuan pembelajaran dan langkah kegiatan kan gitu. Penyampaian tujuan dan langkah kegiatan pembelajaran misalnya begitu. Itu akan sangat membantu penilai gitu ya, penyimak terhadap apa yang ada di video sehingga kita itu sangat apa ya sangat mudah. Oh iya tadi ada tulisan penyampaian tujuan belajar berarti memang ada di situ lah kan enak daripada misalnya nggak ada tulisan kemudian kepotong videonya ini makin menyiksa penilai kan gitu ya makin menyiksa pemirsa yang melihat kan gitu ya Bapak Ibu ya itu. Nah, jadi ini perlu ditampakkan. Ya, semuanya ya. Misalnya ini termasuk langkah-langkah persiapan pembelajaran juga. Saya kira ini banyak. Kalau ini sudah umum lah, sudah ada ya. Semuanya ada. Kemudian menunjukkan penyajian materi ya, advance material. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu yang juga kemarin sudah saya sempat sampaikan ya. Jangan lupa Bapak Ibu itu untuk apa? Melakukan penguatan dengan menjelaskan ya materi yang mungkin dianggap penting atau meluruskan materi yang mungkin dianggap kurang tepat. Di sini Bapak Ibu eksplorasi ya sehingga kelihatan oh ya sehingga Bapak Ibu kelihatan kalau di bagian itu menjelaskan materi. Nah, gitu ya. Tapi sifatnya mengkonfirmasi bukan menjelaskan materi untuk pertamanya. Jadi istilahnya mungkin meluruskan yang ada atau menguatkan apa yang sudah ada. Itu sehingga nampak bagian ininya. Eh, Pendahuluan inti penutup umumnya ini sudah sangat bagus ya. Kemudian ini karena nah ini juga mungkin perlu juga mendapat perhatian ya. Guru sangat terampil menggunakan model ya, kemudian penerapan berdiferensiasi dan seterusnya lah. Maksudnya ini yang saya pahami begini. Jadi Bapak Ibu misalnya ya menerapkan problem based learning atau menerapkan project based learning, maka tahapan-tahapannya itu harus nampak di video. Misalnya bagaimana mengorientasi masalah, bagaimana anak itu mencari bahan ajar itu tahapan-tahapannya muncul di video ya. Ya, kan yang kita lihat itu di video, bukan yang di kelas ya. Jadi ya kita datanya ada di video Bapak Ibu. Ya, jadi proses bagaimana anak itu mendiskusikan masalah, kemudian mungkin mencari bahan ajar, mungkin tahapan apa lagi, itu harus satu persatu nampak ya. Sehingga ini benar-benar apa bisa terbuktikan di video Bapak Ibu. Ini sama ya dengan sebelumnya. Jadi kalau PBL kelihatan, tahapan PBL-nya apa, PJBL juga sama, kalau TPAJK-nya juga kelihatan. Tadi itu ada yang bagus menurut saya di videonya Pak Ubaidillah. Saya belum tahu yang lain ya, mungkin juga sama. Jadi Pak Ubaidillah itu mengeksplorasi eh, apa aplikasi yang digunakan. Jadi
Coba anak-anak lihat tuh di dalamnya itu kan ada konten, ada evaluasi, ada materi, ada nanti kalian bisa buka satu persatu itu ya. Lah, itu saya kira untuk menegaskan bahwa memang itu benar benar adanya ya. Kecuali Bapak Ibu mampu untuk menzoom. Zoom yang apa yang ada di HP itu ini kelihatan, oh ini ada kontennya ini. Sehingga benar-benar kita itu menjadi hakul yakin kan gitu ya. Oh iya ini ada penggunaan TPACK-nya begitu. Itu jadi silakan Bapak Ibu mau men-zoom ya HP-nya yang kelihatan atau laptop misalnya kalau pakai laptop atau mengeksplorasi dengan narasi ya. Itu di situ anak-anak ada nanti ya bagian kuis nanti bisa dibuka ketika selesai. Tapi sebelumnya kalian buka link di situ ada YouTube-nya nanti kalian buka. Nah, itu kita menjadi apa ya? Terbantu. Oh iya di situ ada memang kan gitu ya. Ini variasi interaksi pembelajaran bermakna, menantang dan menginspirasi umumnya sudah dilakukan ya. Kemudian kurikulum Merdeka juga umumnya sudah. Potensi keragaman itu memang variatif ya. Kalau dianggap keragaman itu basicnya diferensiasi bergaya belajar memang belum terlalu nampak ya. Tapi kalau diferensiasinya itu macam-macam, misalnya bagaimana di kelompok itu ada yang bagus, ada yang mungkin kemampuannya cukup. Yang penting ini bisa ditunjukkan di video, ada pengelompokan ya. Itu bisa bisa mewakili ya. Cuman nanti ketika di diferensiasi based learning, Bapak Ibu harus benar-benar tergambar mana yang auditori, mana yang kinestetik, mana yang apa visual gitu ya. Kemudian memanfaatkan sumber belajar atau bahan ajar. Ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi usahakan di video ditampakkan anak-anak coba buku yang ada itu dibuka ya kalian pelajari. Setelah itu nanti Bapak akan bagikan link kalian bisa buka di situ ada artikel-artikel. Silakan kalian baca-baca nanti didiskusikan misalnya gitu ya. Atau mungkin ada dalam bentuk apa ya link tree atau materi lain yang untuk menunjukkan kekayaan apa materi atau bahan ajar gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu pakai ini PowerPoint ya atau apa gambar yang mungkin dibagi silakan dipelajari itu pengayaan bahan ajar ya. Nah, karena memang ada instrumennya di sini kan harus harus kelihatan gitu ya. Teknologi informasi secara umum sudah banyak ya. Mungkin ada beberapa yang harus dimaksimalkan aja ya, supaya kelihatan. Yang penting kan kelihatan TPACK-nya ya. Jadi tidak hanya menggunakan YouTube, tapi mungkin ada Google Form yang dipakai, ada Quizzes yang dipakai, itu ya. Mungkin ada SID atau mungkin Canva atau apalah itu yang dimunculkan di video sehingga kelihatan. Eh, ini juga penting menurut saya Bapak Ibu ya. Sekali-kali atau mungkin di video ditampakkan Bapak Ibu menggunakan media konvensional. Kan bisa menggunakan gambar atau mungkin menggunakan papan tulis atau mungkin menggunakan apa ya koran misalnya atau majalah yang ditunjukkan kan bisa itu ya. Itu. Jadi tidak hanya eh, jadi papan tulis itu minimal bisa digunakan tidak kemudian hanya terpaku pada YouTube kemudian di handphone dan sebagainya ya. Itu ya bagus tapi jangan lupa untuk memanfaatkan media konvensional karena di sini memang ada instrumennya ya. 4C umumnya sudah muncul ya. Kemudian ini juga penting volume, intonasi, diksi. Bapak Ibu, menurut saya seperti Pak Ubaidillah itu bagus ya. Cuman kesannya itu agak seperti terburu-buru ya. Itu. Jadi nanti coba bisa perhatikan lagi ya. Tapi sudah muncul kejelasannya. Intonasi ada, cuman intonasi itu flat. Harusnya kan Bapak Ibu bagaimana bisa mengajar itu anak-anak jangan lupa ya bahwa misalnya begitu ya, atau kemudian bertanya dengan nada rendah atau apa. Jadi ada variasi. Itu akan lebih apa ya? Lebih variatif ya, tidak flat gitu. Baik flatnya itu biasa, slow atau flatnya itu speednya tinggi lah. Sama aja kan flat nantinya itu ya. Kemudian menggunakan bahasa ini umumnya sudah benar lah, nggak ada yang keliru. Bapak Ibu sudah bagus. Terpilih di sini aja kan sudah bagus. Jadi peserta ini kan sudah teruji ya dalam hal bahasanya.
Nah, ini yang belum belum terlihat ya, mengkontekstualisasikan, mengintegrasikan ini kurang ya. Sudah ada tapi kurang ya. Kurang kelihatan gitu loh, di videonya kurang kelihatan. Mungkin Bapak Ibu sudah ngajarnya di kelas tapi kurang kelihatan. Kan kita nggak tahu kalau itu sudah dilakukan, tapi kan karena di video kita nggak melihat, kan akhirnya menjadi kurang maksimal gitu ya. Meskipun ada tapi baru kelihatan sedikit ya itu. Analogi itu juga perlu Bapak Ibu. Ini kalau ini memang jarang yang menggunakan ya. Perlu kan perumpamaan itu ya. Tuh. Apalagi Bapak Ibu kan guru PAI ya, yang biasa ceramah kan gitu ya. PAI itu kan banyak model ceramah itu perlu digunakan ketika untuk analogi, bukan digunakan untuk menjelaskan materi ya. Kebermaknaan, kontekstualisasi, analogi ya itu perlu ketika menggunakan ceramah itu ya. Tuh, kemudian non komunikasi gestur itu juga penting, Bapak Ibu ya. Bahasa tubuh. Ada yang sudah sangat bagus, ada yang masih flat gitu ya. Tuh, enggak usah jaim Bapak Ibu ya. Untuk saat ini kan itu karena dituntut instrumen. Tapi sebenarnya ya dalam ngajar harus biasa ya, harus harus mengalir gitu loh. Mana yang harus perlu gestur yang eh, apa yang memang harus dilakukan ya harus dilakukan. Terkait dengan menyenangkan komunikatif, rata-rata sudah lah gitu ya. Tapi mungkin beberapa ada yang perlu dimaksimalkan, ditingkatkan ya mungkin ya. Formatif-formatif oke, penilaian hot ini juga kalau prosesnya ya, proses pembelajarannya sih sudah hot lah. Maksudnya ada diskusi, ada apa dan sebagainya ya. Cuman kalau penilaian lah, saya nggak tahu. Ini mungkin Bapak Ibu bisa apa? Mungkin dinarasikan ya, atau dicoba ditanyakan secara verbal, yang itu kemudian akhirnya terlihat, oh ada hotsnya di situ ya. Penguatan lah ini tadi ya, Bapak Ibu perlu eh, lebih kelihatan lagi di durasinya mungkin bisa ditambah gitu ya. Penyimpulan, refleksi umumnya sudah ada. Cuman begini Bapak Ibu, refleksi itu bisa bervariasi ya. Jangan sekedar Bapak anak-anak gimana pembelajaran hari ini menyenangkan. Tidak begitu Dok, tapi gimana anak-anak ada nggak masukan kira-kira nanti kita minggu depan belajar kayak gimana misalnya kayak tadi atau mungkin ada apa yang mungkin perlu kita perbaiki ya gitu. Jadi tidak sebatas menyenangkan atau misalnya apa ya ditunjukkan dalam sikap tertentu gitu ya, tapi bisa juga dieksplorasi gitu ya. Gitu. Tapi rata-rata memang sudah ada, hanya tadi itu menyenangkan atau mungkin yang lebih dari itu bisa dimaksimalkan gitu ya. Ini umumnya sudah semuanya busana, hampir nggak ada masalah ya. Mungkin ini energiknya itu ya, atau mungkin artikulasinya itu aja yang dari Bapak Ibu yang mungkin ada yang perlu ditingkatkan ya. Nah, ini yang terkait dengan apa? Terkait dengan eh, di bagian ini apa di bagian LMS ya itu kalau catatan masing-masing begini Bapak Ibu menurut saya ini ya tapi nanti mungkin bisa diberikan tanggapan oleh Bu Raja atau mungkin Bapak Ibu yang lain nah ini eh, Pak siapa ini Pak Mustaqim bila ada ya Pak Mustaqim ya Pak Mustaqim ini di video dulu ya. Seperti Pak Mustaqim mengatakan, ayo mainannya dari belakang dulu. Ini kan kesannya seperti kelasnya itu seperti tempat mainan kan gitu. Ya, jadi mungkin bisa diperhalus. Ini apa ini punya siapa ini? Nah, ini mungkin taruh di sana dulu gitu. Jadi tidak bilang ini mainannya. Ini kok kayak saya kesannya itu seperti anak-anak apa suka bermain di kelas kan gitu ya. Liwat panik. Jadi pun dikondisikan cuma wonten kacret setunggal. Nah, Akhirnya gitu. itu Pun kita terus mawon kula. nggak maksud saya kalau di sehari-hari, tapi kalau di video itu mungkin tidak perlu diperlihatkan. Itu ya. Itu sih menurut saya nggak tahu mungkin nanti pandangan mungkin Bapak Ibu kan beda ya. Jadi ini kita mengalir aja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak harus setuju dengan
dengan apa catatan saya, enggak apa-apa. Yang penting kan nilainya dimaksimalkan, gitu ya. Kemudian ini tadi pemberian motivasi disesuaikan dengan materi, misalnya toleransi itu motivasinya toleransi, gitu ya. Ice breaking itu Bapak Ibu enggak apa-apa ya. Tapi begini, kalau kalau di awal itu boleh ya. Saya mungkin masih masih memaklumi mungkin ya, karena kan asalkan di awal itu memang habis habis pelajaran yang lain perlu pemusatan pikiran gitu kan ya. Oke. Maksud saya Bapak Ibu perlu memperhatikan itu. Jadi tidak harus ada ice breaking di awal. Misalnya bisa juga di tengah-tengah kan gitu ya. Di tengah pembelajaran kan bisa juga itu ya. Energiknya mungkin perlu ditingkatkan. Ini Pak Mustaqim ya. Nah, terus screen-nya ini Pak Mustaqim. Screen itu ya, jangan ditaruh di tengah papan tulis. Papan tulisnya kan nggak kelihatan. Ya, itu malah nggak bagus kesannya menurut saya loh ya. Itu ya. Karena ketika kita butuh papan tulis untuk menulis itu nggak bisa. Padahal kan bukan berarti adanya screen itu menghalangi fungsi papan tulis, tidak. Ya, itu. Jadi apa Bapak Ibu perlu kadang-kadang kita nggak anu ya nggak sengaja kemudian kita seperti itu padahal itu menurut saya kurang kurang apa ya ya nanti akhirnya kesannya itu papan tulis seperti nggak kepake kan gitu ya. Tuh, padahal masih tetap perlu papan tulis itu ya. Itu. Kemudian eh, ketika penampilan hasil desain itu perlu di zoom. Desainnya anak-anak tadi kan perlu kelihatan. Ya ya memang nggak apa-apa dari jauh, cuman kan akhirnya nggak nampak apa istilahnya estetiknya videonya itu gitu loh. Jadi ketika anak-anak menampilkan hasil produknya, tapi videonya di belakang itu kan nggak kelihatan estetiknya gitu loh ya. Itu, tapi ya nggak apa-apa, kan kelihatan. Tetap mereka menampilkan ini ya, menampilkan produknya gitu ya. Itu ya. Kemudian tahapan masing-masing itu perlu lebih jelas. Misalnya ketika bagi kelompok ditunjukkan, kemudian ada merencanakan proyek, mengerjakan proyek itu mungkin tadi yang saya bilang tahapannya perlu lebih jelas ya. Bahan ajar mungkin perlu diperkaya, kemudian kontekstualisasi, analogi tadi secara umum memang masih kawan-kawan semua masih perlu ditampakkan ya, ditampakkan. Gestur, intonasi juga perlu yang lebih fluktuatif tidak flat ya. Nah, ketika diskusi mungkin saya nggak tahu mungkin sudah tapi saya kelewat ya saya nggak tahu mungkin perlu ditampakkan ketika diskusi Pak Mustaqim itu lihat ke sana kemari atau berjalan ke sana kemari gitu ya. Kemudian Pak Ubaidillah Basri ini tadi sudah ya, cuman catatannya kayaknya di bagian mana ini sebentar saya lihat. Oh ini Pak Ubaidillah. Pak Ubaidillah. Ini ice breaking, nah, itu perlu kapan waktunya. Tapi ya enggak apa-apa. Itu saya anggap mungkin setelah sebelumnya ada pelajaran yang butuh butuh konsentrasi ya. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu kadang-kadang ya tidak sengaja. Anak-anak kita apersepsi dulu ya. Nah, misalnya itu nggak usah disampaikan begitu, langsung aja ya. Coba anak-anak ada nggak yang masih ingat tentang ini? Ada ya yang tahu tentang ini. Jadi tidak harus di apa disampaikan gitu ya. Tahapan-tahapan kegiatan itu tidak perlu diucapkan gitu ya. Itu. Kecuali memang yang yang apa ya, yang memang harus diucapkan misalnya setelah ini kita akan diskusi misalnya begitu ya atau nanti kalian akan melakukan apa formatif ya di bagian setelah ini itu juga bisa. Nah, ini tadi yang saya bilang Pak Ubaidillah ini menunjukkan ini ada konten, ini ada apa evaluasi di bagian mana ini, di bagian aplikasinya itu saya kira bagus supaya lebih jelas gitu ya.
Kemudian penugasan itu perlu disampaikan dulu tugasnya ngapain. Mungkin tadi ada, tapi kan Pak Ubadillah ini ngomongnya agak kencang, agak cepat gitu. Speednya itu seperti MotoGP gitu. Jadi ya gitu. Jadi apa kencang gitu. Persneling 5 terus Pak apa itu. Itu ya. Jadi mungkin saya ada yang kelewatan sehingga tapi tadi termasuk tujuan pembelajaran tuh saya hampir kelewatan. Setelah saya ulang ternyata ada gitu ya. Kemudian apa tahapan proyek perlu ditampakkan. Ya mungkin karena kita durasinya sedikit ya, tapi tetap harus bisa menampakkan itu ya. Kemudian kesesuaian dengan TP KKTP ini maksudnya begini Bapak Ibu. Eh, misalnya gini ya, proyeknya ini bikin apa tadi Pak Ubadillah itu? Infografis, Pak. Nah, infografis. Infografis. Oke, maksud saya begini Bapak Ibu. Infografis itu merupakan sebuah hal yang substansi penting untuk dibuat proyek apa enggak gitu ya. Sama dengan seperti ini misalnya. Ada kawan saya itu juga saya diskusi dengan beberapa kawan dosen itu yang ngajar PPG. Ada Bapak Ibu itu membuat proyeknya apa? Bikin kaligrafi. Kaligrafi itu apakah substansi untuk eh, materi itu sehingga perlu dibuat proyek gitu loh maksudnya. Apa enggak sebaiknya proyek itu coba anak-anak kalian membuat poster yang menggambarkan bagaimana sifat Ar-Rahim itu. Loh, itu kan lebih penting. Anak-anak bisa menjiwai nggak Ar-Rahim itu ketika diimplementasikan ya dalam sebuah sikap itu munculnya seperti dermawan, suka membagi gitu loh. Daripada sekedar membuat apa? Kaligrafi. Itu. Ya. Jadi sama-sama bikin proyeknya ya. Poster kan juga proyek. Kaligrafi juga proyek. Tapi kalau kaligrafi itu apakah di situ menyimpan makna yang bisa dipahami oleh anak-anak apa enggak kan menurut saya biasa itu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak diminta bikin untuk poster yang menggambarkan sifat Asmaul Husna kan sangat bagus itu. Misalnya simbol Ar-Rahman, simbol Al-Malik itu apa dalam keseharian, nah, kan bagus ya. Nah itu maksud saya bagaimana kita menemukan proyek yang memang itu relevan dengan materinya itu ya. Tuh. Kemudian eh, nah, refleksi tadi yang saya bilang mungkin kemarin dengan emoticon ya. Ini tadi dengan emoticon. Saya kira bisa dimaksimalkan ya. Nanti tidak dengan emoticon tapi mungkin ditanya gimana kesannya. Ada masukan nggak? Itu kan gitu ya. Tuh. Kemudian penguatan terkait dengan motivasi dan kontekstualisasi, analogi perlu ditampakkan. Kemudian itu tadi ya tujuan pembelajaran itu mungkin perlu ditambahkan tulisan penyampaian tujuan pembelajaran itu akan menjadi lebih jelas gitu ya oleh orang yang melihat oh ini ada tujuan pembelajarannya gitu ya. Tuh dan eh, mungkin perlu media konvensional juga ya. Itu yang dua lainnya itu saya coba cek yang ada. Tadi Pak Mustaqim sudah, Pak Ubaidillah, terus Pak Abdul Razak ya. Pak Abdul Razak, Oke, eh, Bapak. nanti Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menyesuaikan ya, melihat sendiri kira-kira, karena saya belum sempat buka yang lain ya. Ini Pak Abdul Gila. Razak itu pemantiknya saya nggak tahu ada apa nggak. Kalau belum ada ya berarti nanti supaya tidak lupa. Makanya Bapak Ibu supaya membantu kita yang melihat itu perlu ada subtitle ya, penyampaian pemantik lah gitu loh. Sehingga oh ada ini. Tapi kalau nggak ada itu kita harus mencari-cari kan gitu ya. Kalau kelihatan durasinya cukup kita bisa melihat. Kalau nggak kan kita sulit gitu ya. Itu. Kemudian
sebelum ke proyek, Bapak Ibu semuanya juga ya, sebelum untuk penugasan sesuatu, kalau ada ini kan proyek ya, mungkin anak-anak perlu diberikan pemahaman materinya lebih dulu ya. Baru kemudian ada penugasan berikutnya, misalnya proyek atau problem based learning ya. Kemudian intonasi oke, gestur mobilitas oke ya. Ada foto-foto yang digunakan, ya nggak apa-apa. Kalau fotonya itu tidak, jangan lama-lama. Foto seret kan, jangan sampai terlalu lama ya. Karena lebih enak melihat barang hidup kan daripada barang mati kan gitu ya. Barang bergerak gitu ya. Daripada objek mati kan gitu ya. Ada komentar itu lebih baik dari siswa dulu baru dari guru gitu ya. Kemudian saya tidak tahu formatif-formatifnya mungkin ada, motivasi kontekstualis sama dengan sebelumnya tadi ya mungkin perlu ditambahkan. Ya ini yang terkait dengan apa video ya. Oke, saya kira mungkin itu untuk modul ajar nanti saya numpang Bu Reci aja lah gitu ya. Oh, enggak, Bu Reci. Sepertinya, sepertinya saya yang menumpang. Bapak Ibu, catatan saya itu saya upload di Google Drive ya. Bapak Ibu bisa melihat semuanya. Itu saya jadikan satu. Tuh. Nggih, sudah lengkap, Bapak. Ini tadi saya keliru buka yang dulu ini. Oke. Eh, saya menyambung, menambahkan saja bahwasanya saya sudah mengirim juga reviewnya untuk Bapak Ibu, ada di LMS, sudah saya beri catatan. Memang ada beberapa Bapak Ibu, karena pas saya buka juga belum lengkap, sehingga saya juga belum melihat semuanya. Namun dari keseluruhan itu yang saya lihat yang perlu ditingkatkan yaitu mobilitas guru sama intonasi Bapak Ibu. Jadi ada penekanan suara atau intonasi di bagian yang penting-penting. Tidak apa ya, kan ada yang pembawaannya seperti Pak siapa ini ya? Pak. Yang dari SMP 1 Kediri, SMP 1 Kediri. Nah, itu pembawaannya itu tenang. Jadi kayak kata-katanya itu kalem gitu. Nah, mungkin itu bisa bisa di intonasinya berbeda. Jadi Oh, ada penekanan di ya, bagian-bagian yang penting seperti itu. ya, Murid pun juga, setuju. Ya, iya, ya. murid kayak kita Bapak Ibu misalkan kita mengikuti apa ya, kayak webinar, mengikuti acara di sekolah diundang gitu ya. Kita kan narasumbernya ketika flat gitu kan kita jenuh ya Bapak Ibu ya, ngantuk mungkin, jenuh. Nah, itu perlu ada intonasi itu sangat penting. Juga mobilitas guru itu juga sangat penting. Terus apa lagi ya? Ini semangat. Jadi kayak guru yang bersemangat itu kan berbeda pasti ya dalam pengucapannya. Atau mungkin di jam terakhir karena jam terakhir Bu itu PPL-nya waktu syuting di jam-jam rawan sehingga Bapak Ibu sudah lelah mungkin ya. Untuk yang kemarin minim percaya diri itu Pak siapa ya? Pak Indra ya? Gimana Pak? Sudah ada peningkatan ya Pak ya? Untuk kepercayaan dirinya karena saya lihat Alhamdulillah, Bu. sudah mulai uh, alhamdulillah sudah berbicara sendiri di depan kaca Pak ya cermin sudah Pak Indra. Baik ini saya Ampun, sampaikan Bu. lagi yang belum ada secara keseluruhan sampun. Hmm, ini untuk persatunya pertanyaan pemantik tadi kayaknya dari Bapak Soli juga belum mendengar itu mungkin dari Pak Ahmad Nizar karena di sini saya melihat belum ada pertanyaan pemantiknya. Dan juga kesimpulan di akhir pembelajaran. Belum ada, tapi langsung ke refleksi. Benar nggak, Mbak Pak Nizar? Pak Nizar benar nggak? Atau mungkin di bagian videonya, nah editnya pas terlewat. Sebenarnya realnya sudah, mungkin seperti itu. Tapi saya melihatnya kan berdasarkan video ya Bapak Ibu. Saya ulang-ulang itu, saya ulang lagi apa saya terlewat atau bagaimana? Iya, Bu. Bagaimana Pak Mungkin Nizar? Benar nggak? mungkin belum ada karena pas posisi ngerekam itu kondisi kena badan pas ngeditnya. Lupa tadi malam baru tahu Oh, nggih, nggih. begitu lagi suaranya hampir Oh, habis. nggih. Dan oh, nggih, nggih, nggih. Jaga kondisi Bapak Ibu semoga senantiasa sehat nggih. Karena memang ini nggak mudah jenengan lalui, tapi saya yakin jenengan semua bisa melewatinya dengan baik. Baik, nggak apa-apa Bapak. Jadi saya nggak terlewat ya, saya ulangi berkali-kali memang belum ada.
Iya, Nah, Bu. untuk yang lebih pentingnya lagi ini untuk komunikasi nonverbal Bapak Ibu atau gestur gestur tubuh. Jadi enggak apa-apa jenengan mau mengekspresikan gimana karena itu memang penting. Jadi nggak cuman tangannya berdiam di bawah gitu. Jadi nampakkan untuk gestur tubuh saat proses pembelajaran. Selanjutnya untuk Pak Indra. Saya lihat dulu mungkin ada yang berbeda. Nah, ini Pak Indra ini agak unik ini. Kayaknya doanya bukan di setelah salam ya, tapi setelah penyampaian materi dia kayaknya ya. Bener nggak Pak Indra? Iya, Pak. Itu Mana ya Pak nggih, Indra? setelah menyampaikan apa niku yang materi yang akan kita pelajari ngoten niku. Oh Napa iya, saya kira gini, wah ini doanya terlewat ini. Ternyata di bagian tengah-tengah, agak tengah, itu baru doa loh. Apa mungkin Nggih, terlupa Pak lupa. Indranya? Nah, benar kan? Jadi Terus Bu memang lupa niku. Alhamdulillah nggih mboten keterusan teng tengah. saya ulang-ulang. Jadi setiap saya melihat video itu saya ini lagi ya, apa saya yang terlewat ya? Saya ulangi lagi. Jadi Pak untuk Pak Indra ini saya ulang berkali-kali ini saya cari doanya. Oh ternyata di tengah, agak tengah. Lagi. Nah, ini juga belum ada pertanyaan pemantiknya ya Pak ya. Untuk materi yang saat itu jenengan sampaikan, belum ada pemantiknya. Nah, ini untuk videonya Pak agar lebih lebih menarik. Di sini pas saya lihat itu waktu anak-anak mengerjakan Canva, itu suaranya itu langsung hilang. Jadi nggak ada suara apapun. Nah, saya kira apa laptop saya yang bermasalah ya? Kok nggak ada suaranya sama sekali? Ternyata memang sama Pak Indra itu dibuat seperti itu, nggak ada suaranya. Benar Pak ya? Nggih, itu nggak ada suaranya, Bu. Karena Oh yang ya. nyuting niku anak-anak Mm-mm. dan ada kata-kata guyon. Nggak apa-apa. Jadi gini aja, biar seakan-akan videonya itu nggak apa ya? Kan itu bisa jadi laptop saya mikirnya gitu. Biar nggak vakum, bisa diisi suara instrumen musik bisa. Oh, Pas nggih nggih waktu nggih. mengerjakan Canva aja, anak-anak kan ngerjakan ya Pak. Jangan kan yang nyuting itu kan keliling, menunjukkan kalau ini loh peserta didik lagi mengerjakan Canva. Nah, di situ bisa diisi dengan instrumen lagu. Jadi nggak langsung senyap tiba-tiba nggak ada suara. Habis itu langsung ada suara lagi. Itu Pak Indra ya. Nggih, nggih. Mungkin untuk video berikutnya bisa atau mungkin video ini yang nantinya jenengan pilih untuk apa ya? Mungkin ya. Nah, itu perlu diperbaiki. Sudah itu untuk Pak Indranya. Ini untuk Pak Rozikin. Pak Rozikin juga sama, belum ada pertanyaan pemantik ya Pak ya. Dan ini kayaknya pas anak-anak pulang pagi syutingnya. Karena waktu Maulud Nabi. Iya Pak ya. Siapa ini tadi Pak yang SMP 1 itu? Mohon maaf, Bu. Pak Malu Rozikin. Halo, sudah bergabungkah Pak Rozikin? gabung tapi belum berani menampakkan suara, Bu, karena dalam kelas ini masih KBM. Oh, belum pulang ya Pak ya? Oh iya ya belum pulang karena full day ya ya ya. Mood terus Oke, karena nggak apa-apa. Ini saya bacakan aja ya Pak ya. oke, Oke. Karena juga sudah saya tuliskan di LMS-nya, jadi pertanyaan pemantik belum ada dan kesimpulan di akhir pembelajaran juga belum ada. Tolong untuk videonya Bapak Ibu keseluruhan nggih, diusahakan diperjelas lagi suaranya karena eman banget ketika jenengan sudah tampil dengan maksimal sudah bagus namun suaranya ternyata belum bisa didengar dengan jelas. Mungkin bisa pakai mikrofon Bapak Ibu supaya suara dari luar itu nggak masuk, suara terfokus kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, itu untuk Pak Rozikin. kemarin Bu, mohon maaf. Nggih. Oke. Kemarin pada waktu pakai mikrofon itu hasil tag videonya suaranya malah nggak jelas. Akhirnya oleh tim Oh kami gitu. Hmm. untuk tidak usah pakai mikrofon yang diletakkan di dada itu. Akhirnya kami hasilnya lebih jelek kalau menggunakan mikrofon seperti itu. Oh, nggih, nggih. Berarti suara Pak Rozikin ini sudah lebih cetar daripada mikrofonnya ya, Pak ya.
Oke, yang kedua Ya. untuk Mm-mm. teknik memang siang, Bu. Kita setelah acara Maulid Nabi agak Mm. tekniknya itu jam 1 siang Mm. selesai acara Maulid. Nah kan nggak Ya. apa mekaten nggih. Ngapunten Bu enten Oh, nggih, lepatin. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bapak. Ini kan masukan saja ya untuk kedepannya untuk bisa lebih diperbaiki lagi. Saya tahu itu pas Mauludan karena anaknya yang ke depan memimpin doa atau apa pakai sarung ya itu ya. Ya nggak Langsung apa-apa, Pak. Kalau memang nggak pakai mikrofon, berarti konsekuensinya suara Pak Rozikin ini harus lebih lantang, volumenya lebih ditambah lagi daripada biasanya, Pak. Karena saya waktu mutar video itu, saya pakai earphone ini. Kalau saya lepas, itu suaranya nggak fokus. Jadi dari suara dari luar itu masih masuk. Seperti itu. Mungkin bisa pakai mikrofon dari teman yang lain yang berbeda merek. Karena saya pakai Boya itu suaranya jelas Bapak Ibu. ya. Makasih Bu. Ye, itu saja. Terima kasih Pak. Lanjut ke Pak Mustaqim Billah. Sudah bagus videonya, sudah runtut. Namun perlu ditampakkan pembelajaran berdiferensiasinya Pak. Baik itu di bagian konten bisa atau proses seperti itu ya. Dan perlu meningkatkan untuk komunikasi nonverbal. Itu sih yang rata-rata dari Bapak Ibu untuk gestur tubuhnya itu perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajaran. Bu, dari tangklet Bu. Nggih, ini siapa ini? Dalam penentuan gaya belajar itu misalkan kalau cuma ditanya, no, boleh nggak? Maksudnya Pen- tanpa kita harus penentuan gaya belajar siswa. Mm-mm. Kalau misalkan hanya ditanya tanpa kita perlu pakai web Aku Pintar ID dan apa yang sejenisnya, itu boleh nggak? Misalkan gini, anak-anak siapa yang suka nonton video? Anak-anak Mm. siapa yang sukanya belajar sambil dengar musik? Misalkan kayak gitu, no, boleh nggak? Jadi kan kayaknya nggak Oh, memakan itu waktu lama. untuk ini untuk asesmen awal. Nggih, tanpa Ya, menggunakan penentuan gaya belajar aplikasi asesmen awal maksudku. itu. Nggih, boleh nggak kalau kayaknya Oh, ya kayak ya. gitu? Sebenarnya bisa sih Pak. Sebenarnya bisa seperti kita punya pertanyaan-pertanyaan di berupa angket seperti itu ya. Itu bisa. Cuman di sini kan Bapak Ibu dituntut untuk tipeknya ya. Nah, mungkin untuk tipeknya itu jangan pakai aplikasi. Di situ dinampakkan kan dari aplikasinya kalau tipek ya. Nah, tapi sebenarnya dari berupa angket anak-anak mengisi itu juga bisa. Seperti itu Pak Mustaqim. Saya tadi mau bicara apa yang terlewat ya waktu Pak Mustaqim tanya saya ingat, sekarang lupa. Nanti saya sampaikan ketika saya sudah ingat lagi. Apa ya? Oh ya, eh, ini Bapak Ibu, asesmen formatif. Nah, asesmen formatif itu kan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung ya. Nah, ketika pertanyaan pemantik, itu kan nggak semua siswa eh, menjawab. Jadi, usahakan kita sebagai apresiasi kepada siswa yang bisa menjawab dengan tepat, ataupun yang mungkin menjawab kurang tepat, tapi dia sudah berani menyampaikan, bisa jenengan kasih nilai di situ. Jadi ketika memberikan pertanyaan pemantik, jenengan sambil bawa ini daftar nilai jenengan, karena kan mungkin kita nggak hafal ya namanya murid yang menjawab itu. Jadi kita sambil, oh ya namanya siapa kita catat. Di situ kan kita sudah melakukan asesmen formatif. Seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Ya, refleksi ya. Menyambung dari Bapak dosen tadi, bahwasanya refleksi itu bentuknya itu bisa bermacam-macam. Eh, Bagaimana perasaan ketika sudah belajar hari ini, terus apa yang eh, anak-anak butuhkan atau inginkan untuk pembelajaran minggu depan, terus bisa juga apa yang sudah kalian dapatkan hari ini anak-anak. Mungkin apa yang perlu kalian tingkatkan dari pembelajaran hari ini, dari kegiatan hari ini, itu juga merupakan refleksi Bapak. Jadi itu ya, yang untuk yang lain mohon maaf karena saya buka belum ada, jadi saya belum melihat videonya. Namun saya kira untuk keseluruhan itu ya tadi, intonasi itu sangat penting, juga gestur tubuh, komunikasi nonverbal itu juga penting, serta mobilitas guru. Ketika anak-anak kalian jenengan mengelilingi, itu kan anak-anak
ada ini Bapak Ibu, ada kemaraman tersendiri. Berbeda dengan jenengan cuma di depan, bagian depan terus ya kan. Kita memposisikan diri kita sebagai siswa dulu kan seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika gurunya muter, wow, kita langsung mengerjakan. Semacam ada perhatian dari gurunya ya. Berbeda kalau dari depan terus. Itu Bapak Ibu mungkin ada yang perlu di-sharingkan bersama. Bu Ratna sudah sehat, Bu? Alhamdulillah Bu, pangestunnipun. Oh, nggih. Selamat ya Bu ya, semoga terus sehat. Ini yang Bu Ratna yang PPL 1 sudah saya nilai, cuman yang modul kayaknya belum. Modul sudah ya Bu ya? Saya juga baru-baru buka-buka lagi Bu. Ini Bu, yang mau saya sampaikan itu di bagian diskusi. Ya, di bagian diskusi itu saya bisa menilai ketika Bapak Ibu sudah menuliskan reviewnya hari itu. Ketika jenengan belum menuliskan, halo, bisa terdengar suara saya? Jelas, Bu. Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Bisa Bu, jelas. Oh iya, tadi sempat nggak connect. Ya, di bagian diskusi ada belum lengkap yang saya nilai karena jenengan belum menuliskan di situ reviewnya. Jadi saya nggak bisa menilai. Monggo nanti bisa dilengkapi untuk PPL 1 yang mungkin belum mengisikan bagian review. Di situ kan ada bagian diskusi, jenengan mengetik sendiri ya itu ya. Nah, itu diisikan, termasuk nanti yang PPL 2 ini. Itu Bapak Ibu untuk video pembelajaran. Nah, untuk yang modul ajar, saya sampaikan secara umum saja ya. Saya lihat masih ada yang memunculkan eh, apa namanya? Itu loh Bapak Ibu, bukan profil pelajar Pancasila, tapi yang satunya. Sebentar. PR. PPSA. Iya, itu masih dimunculkan. Nah, harusnya karena kita semua di SMP, cukup dengan profil pelajar Pancasila saja. Yang pelajar rahmatan lil alamin itu dihapus saja, nggih. Itu tidak perlu. Dan difokuskan pada dua dimensi yang akan kita capai. Jangan keenamnya dimunculkan Bapak Ibu, karena nanti harusnya idealnya itu di bagian assessment itu dinampakkan juga. Misalkan ada 6 dimensi yang jenengan ingin capai, itu juga ada masing-masing asesmennya di situ. Jadi kita fokuskan dua saja. Terus lagi untuk metode dan model. Nah, ini ada yang belum disebutkan menggunakan metode apa. Antara model dan metode kan berbeda ya Bapak Ibu. Kalau model itu kan lebih ke umum sifatnya, kalau metode itu kan lebih ke khusus. Nah, silakan nanti dimunculkan semua di bagian modul ajarnya. Jadi model pembelajarnya misalnya hari ini ya PJBL, terus metodenya role playing atau apa gitu. Itu sih secara keseluruhan. Sampun Bapak untuk review video pembelajaran sampun. Untuk modul ajarnya saya sampaikan secara keseluruhan yang Bapak Ibu masih masih banyak yang dicantumkan kemarin Pak. Pelajar rahmatan lil alamin itu masih masih dicantumkan juga. Belum ikhlas menghapusnya atau mungkin lupa. Iya. Nggih. Eh, terus saya coba kemarin itu iseng aja ya lihat di TP. TP-nya kayaknya sebenarnya sudah banyak yang berubah. Yang kemarin di TP itu ada 2 nomor atau mungkin lebih ya, ternyata sudah hanya satu ya, dan sesuai dengan masukan yang sebelumnya itu kan ya. Eh, Cuman ada yang coba gini Bapak Ibu ya. Saya coba cek. Ini Bapak Ibu itu kan mengacunya kan SK-nya Beskap kan itu ya, yang dipakai itu ya. Nah, ini Beskap yang dipakai ini kan Beskap yang 2024 ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bapak Ibu. Beskap ini kenapa Pak? Itu yang itu loh, yang CP PAI yang Bapak Ibu gunakan itu kan sesuai dengan yang SK-nya BSKAP itu loh. Oh enggak Bapak, kalau saya mengacu CP yang terbaru 2024. 2024 ya. Nah, mohon nanti Bapak Ibu coba cek ulang ya, karena ada yang saya lihat itu
misalnya kemarin tentang apa itu ya, tentang tabayun itu ya, tabayun. Itu ternyata eh, tabayun itu ada di 2024 ya. Eh, tetapi ada Bapak Ibu yang nulis itu tentang apa itu saya coba cek kok nggak ada yang di 2024. Fasenya kan fase D kan ini ya, SMP ya. 22. Nah, itu nanti Bapak coba cek ulang ya, eh, yang Bapak Ibu tuliskan di TP itu kan berarti mengacunya ke CP kan gitu ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang 2024 ataukah mungkin yang masih yang lama? Kalau nggak salah kan yang sudah ada yang lama, yang baru kan gitu ya 2024 itu ya. Itu Bapak Ibu mungkin bisa bisa cek cek kembali ya itu. Eh, Ya, jadi itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan monggo silakan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Reci maupun yang tadi apa yang sudah disampaikan eh, terkait dengan video maupun modul ajar. Modul ajar itu Bapak Ibu ini ini kembali ke ini ya. Bapak Ibu coba Bapak Ibu punya kan instrumen yang di LMS itu ya, yang dinilai itu kan ya. Yang tadi saya tunjukkan tuh, ada kan? Punya ya? Ya, maksud saya Bapak Ibu coba juga melihat ke sana. Contoh nih, contoh ya. Contoh, sebentar Pak, tadi yang bertanya Pak, siapa Pak? Pak Indra tadi ya yang bertanya. Sebentar Pak Indra ya. Jadi misalnya gini Bapak Ibu ya. Coba saya lihatkan sebentar Bapak Ibu ya. Bahan ajar ya. Nah, ini Bapak Ibu coba perhatikan di instrumen penilaian bahan ajar ya. Kenapa di catatan itu saya tuliskan tambahkan semester karena di sini ada instrumennya, ada jenjang sekolah, ada kelas, semester kan gitu, ada lokalis waktu. Kemudian kompetensi awal, ya. Ini loh Bapak Ibu. Jadi kompetensi awal itu adalah aspek pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari. Nah, jadi Bapak Ibu menuliskan di kompetensi awal itu adalah apa yang sudah dimiliki, bukan yang akan diharapkan dimiliki. Karena saya melihat masih ada apa narasi tulisan yang arahnya itu nanti setelah ini apa itu anak-anak memiliki kemampuan ini. Lah, padahal kan ini bukan yang dimaksud kompetensi awal itu adalah sebelum memulai pembelajaran materi itu anak-anak itu gimana kondisinya? Oh, ada sekian anak, sekian persen sudah memahami tentang ini, sekian banyak belum misalnya begitu ya. Tuh. Kemudian eh, target peserta itu Bapak Ibu ya. Nah, ya sebenarnya boleh enggak apa-apa. Misalnya ada yang menuliskan peserta reguler sebanyak sekian siswa itu ya ya boleh aja ya. Cuman kalau melihat di sini ini kan bahwa ada enggak peserta yang memiliki kebutuhan khusus atau ada yang memiliki gaya belajar bagaimana. Kalau itu bisa disertakan sehingga itu menjadi data yang lebih lengkap mungkin itu apa ya lebih menunjukkan bagaimana kondisi yang ada di kelas Bapak Ibu gitu ya itu Eh, jadi Bapak Ibu sekali lagi coba juga melihat instrumen yang ada sehingga yang dituliskan itu sesuai ya sesuai dengan instrumen yang ada ya oke Eh, gimana Pak Indra ada pertanyaan. Nggih Pak, terima kasih Pak. Tadi sing masalah panjenengan mau nah sing tanglet Bu Resi wau ya pripun. Terus kali napa benjing niku sing untuk DPL berdiferensiasi niku kados pundi Pak?
Karena Oh ya. tadi kan baru dapat pemahaman dari MGMP, katanya kalau kita nopo nggih, jangan sampai dikotomi lah. Sama kayaknya seperti yang Panjenengan dan Bu Resi sampaikan kemarin gitu. Terima kasih Pak, semoga dipahami nggih. Niki pun palsu. Tadi saya maksudnya yang ditanyakan tadi apa yang Bu Reci saya nggak paham tadi. Kalau terkait diferensiasi itu, jadi besok ini kan Bapak Ibu kan diferensiasi based learning ya. Nah, di situ yang diminta sesuai dengan modulnya yang berdiferensiasi itu Bapak Ibu lebih menampakkan diferensiasinya kan gitu ya. Jadi diferensiasinya itu diarahkan kepada gaya belajar. Itu kan gaya belajar yang berbeda ya, bukan soal kemampuan yang berbeda itu. Sehingga dalam satu kelompok yang misalnya ada auditori, kemudian satu kelompok visual, satu kelompok kinestetik itu ada yang mungkin bagus pengetahuannya, ada yang cukup kan gitu. Jadi pembagiannya itu berdasarkan gaya belajar gitu ya. Nah, karena ini berdasarkan gaya belajar, otomatis kan ada nanti harus nampak diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi eh, penugasan kan gitu atau produk. Nah, itu yang nanti harus muncul di gambarnya ya, di gambarnya Bapak Ibu. Ya, kita ini kan melihat gambar ya. Ya, gambarnya Bapak Ibu ngajar kan gitu ya. Nah, kita kan juga nggak tahu apakah Bapak Ibu itu ngajarnya utuh atau diambil sesuai dengan instrumen kan juga kita anggap Bapak Ibu ngajarnya utuh kan gitu ya. Tetapi jangan sampai yang dimunculkan itu tidak sesuai dengan instrumen gitu lah. Jadi tetap Bapak Ibu harus mengacu kepada instrumen. Ya, misalnya tadi tujuan belajar kan ada harus dimunculkan, harus nampak. Jangan sampai kepotong atau keedit. Nah, jadi eh, untuk yang diferensiasi based learning itu mengacu kepada apa ciri dari diferensiasi itu Bapak Ibu harus mengajarkan ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produk yang otomatis itu harus mengelompokkan berdasarkan kayak belajar. Kalau tidak salah begitu, gitu. Bu Reci mungkin ada apa informasi atau tambahan? Nggih, Izin benar, Pak. Nggih, Pak Indra, silakan. Pak Indra. izin menyampaikan informasi boleh? Nggih. Monggo, Pak. Monggo. Nggih. Tadi kan kami dapat info Bapak Ibu dari pengawas PAI itu. Lah, kita itu mendapatkan apa nggih? Kritikan lah. Kita di apa nggih? Miskonsepsi dikarenakan eh, dalam satu kelompok itu ndak harus gaya belajar itu apa? Sama. Ngoten. Bisa dalam satu kelompok itu berbeda-beda. Biar gaya belajar yang satu itu bisa beradaptasi atau mempelajari gaya belajar yang lain. Karena gaya belajar niku selalu berubah. Ngoten. Yang penting kita sediakan piring dengan menu yang berbeda-beda. Mekaten Bapak Ibu. Itu info yang kami dapatkan. Padahal niku pemahaman kula sing awal niku nggih sami kados Pak Solihuddin ngoten. Terima kasih. Ya, menanggapi dari Pak Indra tadi ya, memang benar bahwasanya gaya belajar satu anak itu yang katakanlah yang misalkan visual ya, dia nggak selalu visual. Mungkin saja dalam rentang waktu ke depan dia bisa berubah gaya belajarnya seperti itu. Karena memang saya juga baru mendapatkan info itu ketika kemarin hari Kamis Jumat ada apa penguatan kelas penggerak daerah itu seperti itu memang. Cuman kita nanti kalau dalam satu kelompok ada berbeda, maksudnya di random kan Pak ya, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, nanti kita penanganannya memang lebih akan menantang Pak. Dalam proses pembelajaran itu, tentunya kita akan lebih harus mengeluarkan apa ya tenaga yang lebih iya dan untuk penanganannya pun juga akan lebih menantang juga pastinya. Tapi memang benar, gaya belajar anak itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita lakukan di asesmen awal. Jadi
Yang auditori itu bisa saja berubah jadi kinestetik dan begitu pula sebaliknya. Memang, ya. Saya kemarin juga mendapatkan info seperti itu, Pak. Namun saya belum mempraktekkan secara langsung di kelas karena dengan bayangan kita saja pastinya nanti akan mengeluarkan ya itu tadi lebih menantang lagi. Dengan gaya belajar yang sama saja kita sudah tertantang di situ, apalagi dalam satu kelompok ada berbagai gaya belajar yang harus kita tangani. Benar nggak Pak Indra? Nanti mungkin bisa Betul, Bu. akan yang jelas nanti untuk ke depan berdiferensiasinya itu lebih dimunculkan benar. Jadi untuk yang kemarin-kemarin kan mungkin salah satu saja, baik itu mungkin jenengan pakai di kontennya atau di prosesnya. Nah, untuk yang ke depan itu secara lengkap. Jadi kontennya itu jenengan memfasilitasi 3 gaya belajar siswa, yang proses juga seperti itu, yang produk juga seperti itu. Monggo nanti kalau Pak Indra mau menerapkan yang ilmu yang barusan didapat, dan saya juga Kayak nanti akan belajar dari jenengan bagaimana Nggih. Dalam satu kelompok itu berbagai gaya belajar untuk Kayaknya saya mentransformasinya. lebih condong ke Pak Solihuddin saja, Bu. Nggak mau yang menantang, Pak. Baik, itu Pak dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, saya mau sharing, silakan. Oke, jadi Bapak Ibu ya ya memang begitu ya. Tidak ada sesuatu itu yang abadi terus Abadi. menerus kan gitu kan itu ya. Bapak Ibu kemarin ketika K13 kayaknya sudah sempurna tuh ada penilaian kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Kayaknya sudah top banget ini. Ternyata dikoreksi kurikulum Merdeka. Sekarang ada masukan lagi, ya biasa begitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Eh, apa? Jadi dalam pembelajaran yang sekarang ini atau dalam dalam PPG ini Bapak Ibu itu juga sebenarnya dibuka ya. Kita dibuka eh, pemikiran kita itu supaya tidak dalam satu frame tapi bisa. Kan tadi saya bilang, Bapak Ibu boleh nggak setuju dengan saya kan? Ini kan catatan saya. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa ini sudah tepat, ya nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi masing-masing itu yang penting punya landasan atau punya dasar. Gitu ya. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Indra, informasi dari gurunya ya mungkin beliau punya pengalaman seperti itu ya. Dan diferensiasi ini kan tidak selalu diterapkan setiap kita masuk, enggak kan gitu ya. Tetapi yang penting Bapak Ibu itu memahami bahwa anak-anak kita itu ada perbedaan yang tidak bisa kita satukan dalam apa hal hal sesuatu gitu ya. Nah, itu yang mungkin pesan ya, pesan yang mau disampaikan oleh diferensiasi itu. Nah, tidak harus setiap masuk itu kemudian diferensiasi enggak. Apalagi tadi kan disampaikan oleh Bu Raji itu bahwa satu anak itu mungkin bisa memiliki gaya belajar yang sama-sama dominan gitu ya, atau mungkin suatu saat bisa berubah. Iya, Iya, ya bisa lebih itu. dari satu. Jadi yang diarahkan itu sebenarnya Bapak Ibu itu memahami bahwa masing-masing anak itu punya potensi yang kadang itu tidak bisa kita tuntut bareng atau sama, tetapi ada hal-hal yang berbeda yang juga kita harus hargai. Nah, itu mungkin pesan yang pentingnya, itu ya. Nah, jadi diferensiasi itu lebih memberikan apa ya pemahaman kepada kita. Oh, ini loh, ketika anak itu punya gaya belajar X, maka kita perlakuannya itu ya tidak bisa kita seragamkan misalnya, boleh yang berbeda kan gitu ya. Nah, mungkin pesannya di situ. Nah, untuk yang besok itu ya, karena kita memang eh, diberikan apa penugasan berbasis diferensiasi, ya Bapak Ibu tentu mengikuti alur yang memang dilakukan pada pembelajaran berdiferensiasi. Itu Bapak Ibu ya. Sebenarnya Terima berdiferensiasi kan kasih, sudah Bapak. ya sudah ada sejak ya sebelum kurikulum merdeka ya. Eh,
Terutama kalau dalam pembelajaran materi Al-Quran itu kan diferensiasi banget itu. Meskipun diferensiasinya itu bukan kayak belajar ya, tapi pada bagaimana kita melayani masing-masing individu kan begitu ya. Tuh. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau masih ada yang mau disampaikan. Oh ya, terkait dengan ini Bapak Ibu, P5-nya jangan lupa ya, Bapak Ibu perlu juga me, apa ya, merencanakan, mengalokasikan untuk penyelesaian tugas P5 ya. Jadi sambil Bapak Ibu melaksanakan tugas PPL mengajar, nah Bapak Ibu juga perlu melihat penugasan dari P5. Kalau misalnya Bapak Ibu itu belum di sekolahnya belum punya dokumentasi dan belum dilaksanakan, berarti kan Bapak Ibu perlu merencanakan. Tapi kalau misalnya sudah dan punya ada dokumentasinya itu mau didaur ulang gitu ya, mau dibuat laporan silahkan. Yang penting Bapak Ibu itu memahami tahapan-tahapannya, memahami bagaimana penyusunan awalnya gitu ya. Ya itu. Apa Bapak Ibu sudah ini ada mungkin yang mau disampaikan dengan P5? Sudah punya bahan semua atau mungkin ada yang masih mungkin pada periode besok baru mengambil untuk pengenalan atau apa. Yang penting kita hanya mengingatkan gitu ya, apa, mengawal Bapak Ibu jangan sampai nanti ketika pada saat sudah mau pelaksanaan P5 Bapak Ibu tiba-tiba ini repot sendiri menyiapkan kegiatan yang barangkali itu butuh waktu gitu. P5 kan butuh waktu gitu ya. Itu termasuk juga PTK-nya gitu ya. Nah, untuk PTK di LMS itu seperti yang kemarin saya sampaikan, jadi untuk periode ini kan Bapak Ibu bisa mengupload laporan siklus 1 ya. Laporan siklus 1 itu ya Bapak Ibu uraikan aja yang sudah dikerjakan di siklus 1 itu apa, bagaimana prakteknya, kemudian kalau ada hasil tes tuh hasil tesnya bagaimana kan itu ya. Itu. Kemudian untuk yang di lembar kerjanya, Bapak Ibu eh, kalau dari LPTK itu boleh atau bisa mengupload LK yang sudah sempat dulu pernah saya share itu diisi itu boleh. Atau sebenarnya yang lebih tepat itu Bapak Ibu isi LK itu adalah isian instrumen PTK. Bapak Ibu kan instrumennya kan ada observasi sama tes ya. Nah, itu dilampirkan di situ hasil tesnya bagaimana, eh, soalnya bagaimana, kalau observasi itu catatan observasinya bagaimana, itu yang ada lembar kerja. Kalau Bapak Ibu eh, mau mengupload instrumen PTK. Tapi kalau misalnya yang diupload LK seperti yang saya share itu formatnya, ya enggak apa-apa, itu berarti sama dengan yang diminta atau diarahkan oleh LPTK. Ya, itu. Bu Dewi gimana Bu Dewi Mahbubah? Dari tadi sepertinya tenang khusyuk begitu. Ya, mohon izin Pak, Ya, terkait video pembelajaran tadi kan ada panjenengan menyinggung tentang motivasi dan berhubungan dengan kebermanaan pembelajaran. ya. Mama di situ nanti ketika memberikan motivasi hanya menampilkan ice breaking saja itu apakah sudah masuk apa belum Pak? Nah, gimana? Mungkin Bu Reci kalau motivasi gimana selama ini mungkin menyampaikannya? Mungkin ada pengalaman. Terkait kalau ice breaking itu biasanya memang kadang ketika anak-anak lesu untuk pembelajaran selanjutnya itu ketika diberi ice breaking itu motivasinya akan meningkat gitu. Ya, Cuma pembelajaran selanjutnya. Ya, eh, kalau untuk ice breaking sebenarnya sih, kalau menurut saya
itu lebih ke memusatkan konsentrasi siswa ya. Jadi ketika sudah ice breaking diberikan, anak-anak lebih fresh, eh, sehingga konsentrasi siswa itu akan terpusat lagi seperti itu. Makanya ketika siswa sudah ice breaking itu nggak harus di awal atau harus di tengah atau harus nggak ada patokannya seperti itu. Jadi ketika anak-anak sudah mulai terlihat bosen atau sudah mulai umak sendiri atau tidak fokus, nah kita berikan ice breaking di situ. Nah mungkin secara tidak langsung efeknya itu ke eh, apa ya, motivasi siswa itu sendiri bisa lebih greget gitu ya Bu ya Dewi ya. Nah itu mungkin efeknya secara nggak langsung, tapi sebenarnya ice breaking itu sendiri untuk memusatkan perhatian siswa agar kembali ke kita lagi, ke apa yang kita sampaikan di materi itu. Seperti itu sih Bu Dewi. Terima kasih Bu Reci masukannya. Ya, sami-sami. Ya, jadi motivasi kebermanaan itu kan ada beberapa poin ya. Ada motivasi kebermanaan, ada analogi, ada moderasi. Itu eh, sebenarnya tadi yang disampaikan Bu Reci ice breaking itu lebih kepada motivasi terkait dengan semangat belajar gitu ya. Tetapi yang dimaksud di kebermaknaan, moderasi, motivasi itu yang diarahkan kepada materi sebenarnya, gitu ya. Jadi misalnya materi toleransi, bagaimana kita memberikan motivasi terkait dengan berperilaku toleransi, ya. Analogi, contoh-contoh bagaimana berperilaku toleransi, itu ya. Eh, itu diarahkan sesuai dengan materi sebenarnya. Jadi bukan pada motivasi secara umum, apalagi sekedar untuk menjadikan anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar karena mungkin kelelahan, kurang konsentrasi, enggak. Kalau itu sebenarnya lebih kepada ice breaking yang mengarah kepada apa ya, kondisi bagaimana membuat anak-anak belajar lebih perhatian, lebih semangat gitu aja. Tapi kalau motivasi itu diarahkan lebih luas pada eh, keterkaitan materi itu, terutama dengan keseharian. Jadi Bapak Ibu itu kan kita itu mengajarkan tidak hanya transfer of knowledge gitu ya, tapi transfer of value. Kita mentransfer nilai-nilai, kita mentransfer inspirasi kita gitu loh. Makanya Bapak Ibu itu harus kelihatan energik, gitu, kan, kelihatan apa intonasinya semangat, powerful kan gitu. Karena Bapak Ibu itu menjadi model buat anak-anak gitu ya. Itu. Nah, jadi motivasi ini lebih diarahkan bagaimana kita mengkaitkan materi itu sehingga anak-anak menjadi apa ya, memiliki hal-hal yang penting terkait dengan materi dan bisa menerapkan materi itu dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi itu Bu Dewi Mahbuba. Oke. Bu Ratnaningsih gimana Ibu? Nggih, Bapak ngapunten, ini masih proses untuk videonya masih editing, Pak. Oke, nggak apa-apa. Siap. Bapak Ibu yang lain sudah cukup untuk hari ini reviewnya? Sepertinya Bapak Ibu yang lain sudah pas ini Pak. Sudah ya. Pak, mohon izin sambil sembari mengingatkan lagi, untuk yang bagian diskusi itu nanti Bapak Ibu mahasiswa itu mengisikan agar bisa dinilai. Karena yang PPL 1 kemarin kan belum semuanya nggih. Begitu nggih Pak Saling nggih? Karena Ya, ketika belum diisi kita tidak bisa menilai. ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang review kedua ini itu semuanya kan hanya 1 hari ya. Jadi semua menulis. Kalau yang review PPL pertama 1. ya, Iya. BPL 1 modul ajar 1 itu
sudah saya tuliskan siapa yang menuliskan di hari pertama, siapa yang menuliskan dari kedua. Itu. Tapi seandainya Bapak udah terlanjur menulis dua-duanya ya nggak apa-apa. Iya, Bu Ya, Dewi kayaknya menulis 2 deh kemarin ya di PPL ya, 1. Karena ketika saya menilai yang kloter awal pertama itu yang di kloter 2 juga Bu Dewi ada. Yang ya nggak pertama apa-apa. itu Bu, kemarin kan secara keseluruhan panjenengan nyinggung untuk semuanya, jadi saya tulis di situ. Ternyata Oh, ngoten. Oh, nggih, nggak apa-apa. Eh, eh, yang untuk ini nanti cukup 1 saja, nggih. Ya, untuk ini Nanti memang nilainya hanya double satu. kebanyakan, Bu. Ya, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang sudah kelewatan ngisi, yang kemarin 2 kali juga nggak apa-apa itu. Yang nggak boleh itu kan 3 kali, karena nggak ada tempatnya itu. Eh, cukup Bapak Ibu ya. Ini Di sini di, sudah mendung banget, Pak, ini. Di luar iya, gelap belum. gulita. Bahkan hujan, tapi kan Bu Mungkin di Reci Bapak Ibu ada yang sudah hujan ya? di tempat saya sudah gerimis ini. Gerimis tadi siang. Saya padahal Oh, masih ini saya 1 jam perjalanan kayaknya pulang bakal ini. gerimis. Oke, Saya bermotor ini tadi, Pak. Kayaknya hujan bakalan di sekolah ini. siap. Oke. Oke, cukup Bu Reci ya untuk review hari ini. Oke. Oke, Pak. Siap, terima kasih Bu Reci Fatihatul Rizki atas Suaranya catatan masukan terputus-putus. dan Bapak Ibu semuanya mulai besok itu untuk modul selanjutnya diferensiasi ya. Jangan lupa Bapak Ibu juga merencanakan atau menyiapkan terkait dengan P5 maupun PTK-nya Bapak Ibu ya. Nah, meskipun kita hanya sebatas untuk mengingatkan aja belum sampai kepada mereview ya. Mudah-mudahan mungkin di pertemuan besok review diferensiasi itu kalau ada waktu mungkin kita coba review terkait dengan PTK sama P5-nya itu ya. Itu. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu hari ini kita akhiri dengan baca alhamdulillah alhamdulillah alamin. Saya kira wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.